ongoing thing. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep adaptasi, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep stres, apa yang dinamakan dengan stres, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih melakukan adaptasi terhadap stres. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang definisi adaptasi. Jadi, yang dimaksud dengan adaptasi itu adalah suatu proses penyesuaian secara psikologis dengan cara melakukan mekanisme pertahanan diri yang bertujuan untuk melindungi atau bertahan dari serangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi stres itu sendiri adalah suatu hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada di dalam diri kita kan. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka yang kita perlukan adalah melakukan suatu adaptasi. Jadi dengan cara apa? Dengan cara melakukan mekanisme pertahanan diri, membuat sesuatu yang tidak menyenangkan itu menjadi menyenangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, adaptasi itu sendiri ada yang dimaksud dengan adaptasi fisiologis, di mana mekanisme adaptasi fisiologis ini bekerja sama melalui hubungan yang kompleks dalam saraf dan sistem endokrin atau sistem tubuh lainnya untuk mempertahankan konstansitas relatif di dalam tubuh. Jadi tujuan dari adaptasi fisiologis ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh itu sendiri atau agar tubuh menjadi homeostasis. Nah, tapi pada adaptasi fisiologis ini hanya berjangka pendek. Jadi kita tidak bisa melakukan adaptasi fisiologis dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Kalau kita menggunakan adaptasi fisiologis dalam jangka waktu yang lama, maka fungsi-fungsi tersebut akan melakukan penurunan, sehingga akibatnya bukan mekanisme coping atau adaptasi yang kita dapat, tetapi hanyalah penyakit yang lebih memburuk atau bisa kematian. Nah, oleh karena itu kalau kita menggunakan adaptasi fisiologis ya harus jangka pendek seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme adaptasi. Jadi terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi di dalam kita melakukan mekanisme adaptasi. Yang pertama adalah medula oblongata, kemudian yang kedua adalah formasi retikular, kemudian yang ketiga adalah kelenjar hipofisis, di mana yang dimaksud dengan medula oblongata itu mengontrol fungsi vital organ kita yang diperlukan untuk melakukan adaptasi. Misalnya adalah mengontrol heart rate, kemudian respiratory rate, kemudian tekanan darah, di mana biasanya ketika muncul stres semua itu akan naik kan. Nah, tapi dengan bantuan medula oblongata kenaikan dari vital sign itu akan terkontrol atau akan ditekan oleh medula oblongata sehingga kita bisa lebih adaptif. Nah, selanjutnya adalah formasi retikular. Yang dimaksud dengan formasi retikular ini adalah kelompok kecil neuron dalam batang otak dan medula spinalis, dan kelompok ini berfungsi untuk mengontrol fungsi vital secara kontinu dan juga memantau status fisiologis tubuh melalui sambungan dengan struktur sensoris dan juga motoris. Nah, misalnya nih, sel-sel tertentu dalam formasi retikular yang dapat menyebabkan orang yang sedang tidur itu terbangun atau meningkatkan kesadarannya ketika timbul suatu kebutuhan. Jadi misalnya lapar, ketika kita tidur kita lapar kan. Nah, maka kalau lapar kan sulit untuk tidur kan. Nah, oleh karena itu formasi retikularlah yang berfungsi, yaitu dengan cara membangunkan kita, kemudian kita makan. Nah, itu adalah fungsi dari formasi retikular. Nah, selanjutnya adalah kelenjar hipofisis, di mana
kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar kecil yang melekat pada hipotalamus dan biasanya itu berfungsi untuk menyuplai hormon-hormon yang mengontrol fungsi vital. Nah, kelenjar hipofisis ini diperlukan untuk melakukan adaptasi terhadap stres. Apa saja hormon yang bisa menekan adanya stres, yaitu contohnya adalah hormon tiroid, hormon gonad, atau hormon paratiroid. Nah, itu adalah hormon-hormon yang dapat menekan stres kita. Nah, selanjutnya adalah model adaptasi. Nah, di sini adalah ada beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk melakukan adaptasi. Yang pertama adalah kemampuan di dalam pengalaman terhadap menghadapi stresor. Nah, ini adalah semakin banyak pengalaman kita di dalam menghadapi stresor dan itu akan meningkatkan kemampuan kita terhadap mengontrol atau beradaptasi dengan stres itu sendiri. Harusnya seperti itu ya, karena perbandingannya itu harusnya lurus. Semakin banyak kita mendapatkan suatu stresor, harusnya ya kemampuan beradaptasi ya semakin baik gitu. Nah, selanjutnya adalah praktik dan norma kelompok sebaya. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah jika kelompok sebaya itu memandang sebagai sebagai suatu hal yang normal untuk membicarakan tentang stresor, maka seseorang itu mungkin dapat berespon dengan mengeluhkan stresor tersebut untuk mendiskusikannya sehingga akan mendapatkan suatu adaptasi itu sendiri. Jadi ketika seseorang itu sedang menghadapi suatu stres, kemudian dia berbicara atau curhat dengan kelompok sebayanya dan kelompok sebayanya itu merespon positif, maka di situ akan timbul adanya suatu adaptasi karena si kelompok sebaya itu menganggap bahwa membicarakan suatu stres itu adalah hal yang wajar. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini dapat membantu seseorang individu itu untuk beradaptasi terhadap stresor. Misalnya nih, seorang wanita dengan tunawisma dan memiliki penyakit skizofrenia, mungkin dia akan mencari suatu bantuan terhadap praktisi ataupun misalnya perawat untuk melakukan pengobatan terhadapnya. Nah, di sini perawat ini adalah fungsi dari lingkungan sosial itu sendiri, sehingga ketika seorang yang sakit skizofrenia itu pergi ke perawat untuk berobat ataupun untuk meminta rujukan ke rumah sakit, nah itu juga bisa meningkatkan adaptasi dari orang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya. Nah, sumber daya di sini adalah contohnya seperti ini. Ketika si orang yang skizofrenia itu ingin pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya, dia kan butuh yang namanya transportasi, kemudian finansial, itu kan butuh. Nah, ketika orang tersebut itu memiliki transportasi yang memadai, kemudian ada finansial, maka ya stresor itu dapat hilang gitu, karena ada adaptasi dengan adanya transportasi ataupun uang. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan model adaptasi yang sumber daya. Nah, selanjutnya adalah respon terhadap stres. Jadi, secara umum respon terhadap stres itu dibagi menjadi dua, yaitu respon fisiologis dan juga respon fisiologis. Nah, untuk respon fisiologis itu dibagi menjadi dua, yaitu LAS atau Local Adaptation Syndrome atau biasa disebut dengan sindrom adaptasi lokal, dan juga GAS atau sindrom adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome. Nah, kita belajar yang pertama yaitu tentang LAS atau Local Adaptation Syndrome. Jadi yang dimaksud dengan LAS itu apa? Adalah respon dari jaringan, organ, atau bagian tubuh terhadap stres karena suatu trauma, penyakit, atau perubahan fisiologis lainnya. Jadi biasanya LAS ini bersifat kecil lingkupnya. Nah, biasanya tubuh menghasilkan banyak respon terhadap LAS itu sendiri.
Nah, biasanya respon-respon tersebut bersifat lokal atau tidak melibatkan seluruh sistem tubuh. Misalnya kalau ada nyeri di bagian tangan, ya hanya tangan saja yang terkena gitu, yang melakukan suatu adaptasi gitu, adanya respon fisiologis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bersifat adaptif, yaitu diperlukan stresor untuk menstimulasi. Nah, kemudian biasanya jangkanya itu pendek gitu, misalnya tangan kita memar. Nah, biasanya ya hanya membutuhkan kurang lebih waktu seminggu untuk memar itu hilang seperti itu. Nah, selain itu juga bersifat restoratif, yaitu membantu memperbaiki homeostasis daerah atau bagian tubuh. Nah, apa sih contoh dari local adaptation syndrome? Nah, biasanya contohnya adalah respon terhadap refleks nyeri dan juga respon inflamasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan respon refleks nyeri? Yaitu biasanya respon refleks nyeri itu bersifat setempat dari sistem saraf pusat terhadap nyeri. Nah, biasanya termasuk respon adaptif dan melindungi jaringan terhadap kerusakan lebih lanjut. Maksudnya di sini adalah ketika ada bagian tubuh kita yang berasa nyeri, berarti di situ sebenarnya adalah suatu peringatan atau tanda di mana bagian tubuh yang nyeri itu sedang terjadi kondisi yang tidak normal. Nah, biasanya kalau sifat nyeri ini sifatnya adalah lokal di bagian yang tidak normal itu gitu. Nah, kemudian yang kedua contohnya dari LAS adalah respon inflamasi. Biasanya respon ini distimuli oleh adanya trauma ataupun infeksi, dan biasanya memusatkan inflamasi itu untuk menghambat penyebaran dan juga peningkatan pertumbuhan. Jadi adanya inflamasi itu biasanya bersifat lokal dan tujuannya adalah untuk menghambat adanya penyebaran dan peningkatan pertumbuhan. Nah, itu adalah contoh LAS, jadi lokal dan biasanya jangkanya pendek. Nah, selanjutnya adalah GAS atau General Adaptation Syndrome. Yang dimaksud dengan GAS di sini adalah respon pertahanan dari keseluruhan tubuh terhadap stres. Jadi kalau ini seluruh tubuh kita, yang namanya general berarti kan seluruh. Nah, biasanya GAS ini terdiri dari 3, yaitu reaksi alarm, tahap resisten, dan juga kehabisan tenaga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan reaksi alarm? Jadi reaksi alarm ini melibatkan pengerahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor. Nah, biasanya kadar hormon yang meningkat itu dapat meningkatkan volume darah, dan dengan demikian akan menyiapkan individu itu bereaksi terhadap stres itu sendiri. Nah, biasanya kalau reaksi alarm itu yang dimulai dari adanya perubahan hormon-hormon yang mempengaruhi. Nah, itu jadi tahap awal adalah reaksi alarm, di mana ini adalah mekanisme pertahanan awal tubuh untuk menghadapi stresor. Nah, selanjutnya adalah tahap resisten, di mana tahap resisten ini tubuh itu sudah kembali stabil dengan adanya reaksi alarm tadi kan, karena reaksi alarm itu kan sudah mulai nih mekanisme pertahanan tubuh dibangkitkan. Nah, ketika itu berhasil, maka tahap selanjutnya itu adalah tahap resisten. Nah, ya tahap ketiga itu adalah tahap kehabisan tenaga, di mana tahap kehabisan tenaga ini terjadi ketika tubuh tidak dapat lagi melawan stres, dan ketika itu energi yang diperlukan untuk mempertahankan adaptasi itu sudah menipis atau sudah tidak ada lagi, sehingga respon fisiologis itu akan tidak bisa menyelesaikan atau mengurangi stres itu sendiri. Nah, itu adalah 3 tahapan dari respon General Adaptation Syndrome. Nah, selanjutnya adalah respon psikologis. Tadi kan kita sudah belajar respon fisiologis. Nah, kita sekarang belajar tentang respon psikologis, atau orang biasa bilang adalah mekanisme coping. Jadi, adaptasi fisiologis itu biasanya bersifat konstruktif dan juga destruktif.
Perilaku yang konstruktif itu dapat membantu individu atau seseorang untuk menerima tantangan di dalam memecahkan suatu konflik atau permasalahan. Nah, sedangkan perilaku destruktif itu tidak membantu individu untuk mengatasi stresor. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki perilaku konstruktif agar dapat menyelesaikan suatu konflik ataupun stres yang kita miliki itu sendiri. Nah, untuk jenisnya, untuk perilaku psikologis itu dibagi menjadi dua, yaitu perilaku berorientasi pada tugas dan perilaku atau mekanisme pertahanan ego. Nah, yang dimaksud dengan perilaku adaptasi fisiologis berorientasi pada tugas itu penggunaan kemampuan kognitif untuk mengurangi stres. Jadi kita menggunakan logika, menggunakan pola berpikir, bagaimana caranya sih untuk stres itu dapat dikurangi. Nah, itu adalah berorientasi pada tugas. Sedangkan kalau misalnya mekanisme pertahanan ego itu biasanya menggunakan perlindungan psikologis. Nah, selanjutnya adalah adaptasi sosial budaya, yaitu merupakan cara untuk mengadakan perubahan dan melakukan proses penyesuaian perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya seorang yang tinggal di dalam lingkungan masyarakat dengan budaya gotong royong ya harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi ketika kita melakukan adaptasi sosial budaya itu harus melihat terlebih dahulu ada budaya-budaya apa saja yang ada di masyarakat tersebut. Nah, agar kita tidak muncul stres atau adanya suatu permasalahan, maka kita harus beradaptasi atau bersahabat dengan budaya setempat. Nah, selanjutnya adalah adaptasi spiritual, di mana adaptasi ini merupakan proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan kepercayaan yang dimiliki seseorang. Misalnya nih, di dalam agama kita melarang mencuri. Nah, agar kita tidak memiliki suatu masalah atau tidak muncul stres, ya kita harus menghindari mencuri agar kita berada di jalan atau di hal-hal yang memang seharusnya gitu, sehingga tidak ada lah itu yang namanya masalah ataupun stres. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan konsep adaptasi. Jadi segala sesuatu yang dapat meminimalisir dari stresor itu sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki adaptasi yang baik, sehingga apapun masalahnya, apapun stresor yang kita hadapi dapat kita kalahkan dengan mekanisme coping yang baik. Terima kasih, sekian penjelasan saya terhadap konsep adaptasi. Semoga bermanfaat dan semangat.